Selamat datang di perkuliahan online pada mata kuliah Sistem Pemberian Pakan. Pada kali ini kita akan menyampaikan tentang kebutuhan nutrien pada sapi potong. Populasi sapi potong di Indonesia saat ini adalah sekitar 16,5 juta ekor dengan rata-rata pertambahan per tahun mencapai 7%. Dibandingkan dengan populasi sapi potong di dunia yang mencapai 200 juta ekor, maka populasi sapi potong di Indonesia relatif masih kecil. Pada tahun 2013 kita pernah mengalami penurunan populasi. Hal ini disebabkan adanya pembatasan impor sapi potong dari Australia yang menyebabkan sapi-sapi lokal Indonesia banyak terkuras untuk dijadikan sapi potong. Distribusi sapi potong di Indonesia terdiri dari 56% di Pulau Jawa dan 44% di luar Jawa. Provinsi yang memiliki tingkat populasi yang tertinggi di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur, diikuti oleh Jawa Tengah. Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan, NTB dan NTT adalah provinsi-provinsi di luar Jawa yang memiliki tingkat populasi sapi potong yang relatif tinggi. Konsumsi daging di Indonesia masih relatif rendah. Pada tahun 2017, konsumsi per kapita daging baru mencapai 2,88 kg per kapita per tahun. Dan pada tahun 2020 diperkirakan sekitar 3 kg per kapita per tahun. Namun demikian, terjadi peningkatan konsumsi dan saat ini kebutuhan daging secara nasional mencapai 1 juta ton. Sementara produksi nasional baru mencapai sekitar 500.000 ton per tahun. Dengan demikian kita harus mengimpor sebanyak 52% daging baik dalam bentuk bakalan atau sapi bakalan maupun dalam bentuk daging beku. Indonesia masih banyak mengimpor baik daging maupun sapi bakalan dari luar negeri, terutama dari Australia. Sebagai contoh, pada tahun 2017 kita mengimpor lebih dari 1,3 juta ekor sapi bakalan dan 260.000 ton daging beku dari Australia. Jadi kira-kira 60% berupa sapi bakalan dan 40% berupa daging beku. Baik, sekarang kita masuk ke dalam jenis atau bangsa sapi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah sapi Bali. Ini merupakan sapi indigenis Indonesia. Kemudian ada sapi Madura, sapi Peranakan Owol, sapi persilangan, ini macam-macam sapi lokal yang disilang dengan sapi-sapi dari luar, dan juga sapi impor yang berasal dari Australia, yaitu sapi Brahman Cross. Sapi Bali merupakan sapi lokal asli Indonesia. Kita bisa menemukan sapi Bali ini yang asli ada di Baluran atau di ujung kulon. Nah, ciri dari sapi Bali adalah warna kulitnya coklat pada betina dan pada jantan akan berubah dari coklat menjadi hitam ketika sapi tersebut sudah dewasa kelamin. Ciri yang paling khas pada sapi Bali adalah pada bagian belakang atau bagian pantatnya berwarna putih, demikian juga pada bagian kaki bawah. Nah, sapi Bali jantan bisa mencapai sekitar 500 kg bobot hidup, sedangkan sapi betina mencapai 400 kg. Kalau kita melakukan penggemukan pada sapi Bali, maka pertambahan berat badannya sekitar 0,5 kg per ekor per hari. Nah, salah satu kelebihan sapi Bali adalah persentase karkas yang cukup tinggi, yang bisa mencapai 57%. Berikutnya adalah sapi Madura. Sapi ini memang merupakan ciri khas sapi yang ada di Pulau Madura.
Sekilas memang hampir mirip dengan sapi Bali, tapi memiliki struktur tubuh yang lebih ramping, berwarna coklat, ya, serta memiliki bobot badan yang relatif lebih rendah dibandingkan sapi Bali. Jadi kalau jantan bisa mencapai 400 kg, sedangkan betina 300 kg, dengan pertambahan berat badan yang relatif lebih rendah. Persentase karkas bisa mencapai 48%. Sapi yang banyak dipelihara di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, adalah sapi PO. Sapi PO ini adalah merupakan sapi persilangan dari sapi Ongol India yang didatangkan oleh pemerintah Belanda saat itu dengan sapi-sapi lokal di Indonesia. Ciri-ciri dari sapi Ongol adalah kulitnya putih, struktur badan yang relatif besar, dengan ciri yang khas adanya punuk di bagian punggung dan gelambir di bagian leher bawah. Pada sapi PO dan jantan, sapi PO jantan bisa mencapai 550 kg bobot hidup, sedangkan yang betina bisa mencapai 350 sampai dengan 400 kg. Pertambahan bobot badan bisa mencapai 0,8 kg, jadi relatif lebih tinggi dibandingkan sapi Bali ataupun sapi Madura. Nah, dengan persentase karkas yang juga relatif tinggi, yaitu bisa mencapai 55%. Selain itu, sapi PO juga relatif tahan penyakit dan punya adaptasi yang baik di dalam memanfaatkan bahan-bahan pakan yang relatif rendah kualitasnya. Selain sapi lokal, Indonesia juga mengimpor sapi bakalan dari Australia yang disebut dengan sapi beek atau Brahman Cross. Sapi ini merupakan hasil persilangan dari sapi Brahman Australia dengan jenis sapi yang lain. Dan sapi ini diimpor dan dipelihara oleh para feedlotter, yaitu perusahaan-perusahaan penggemukan sapi. Sapi beek memiliki performa yang sangat baik, dengan pertambahan berat badan sekitar 1,5 sampai dengan 2 kg per ekor per hari. Sapi beek jantan bisa mencapai bobot 700 kg, sedangkan yang betina bisa mencapai 500 kg. Persentase karkas pada sapi beek bisa mencapai 55%. Sekarang kita masuk ke dalam sistem pencernaan sapi. Sapi merupakan ternak ruminansia yang memiliki perut dengan 4 kompartemen. Yang pertama adalah rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Pada rumen dan retikulum terdapat mikroba berupa bakteri, protozoa, atau jamur yang mampu mendegradasi serat. Dengan demikian, ruminansia memiliki kemampuan di dalam memanfaatkan pakan-pakan berserat seperti hijauan sebagai sumber energi. Berikut ini adalah perkembangan alat pencernaan pada ruminansia. Pada sapi yang baru lahir, abomasum memiliki bagian yang paling besar karena anak sapi yang baru lahir belum memiliki kemampuan di dalam mencerna serat. Rumen dan retikulum masih belum banyak berkembang, sehingga sapi pedet harus diberikan makanan yang mudah untuk dicerna seperti air susu. Pada sapi dewasa, rumen semakin berkembang sehingga 60-70% proses pemanfaatan energi disuplai dari rumen dan retikulum. Perbedaan antara sapi muda dan sapi dewasa dari sisi jenis pakan dan nutrien, bahwa pada sapi muda pakan yang bisa diberikan berupa cairan seperti misalnya air susu ataupun milk refresher atau susu pengganti. Sedangkan pada sapi dewasa bisa memanfaatkan pakan padatan seperti konsentrat, rumput, dan sebagainya.
Dari sisi nutrien, protein yang bisa dimanfaatkan oleh anak sapi atau sapi muda adalah protein susu. Sedangkan pada sapi dewasa bisa memanfaatkan protein dari pakan dan juga NPN. NPN adalah non-protein nitrogen, ya. Berupa misalnya urea atau amida atau apapun yang mengandung nitrogen. Nah, lemak pada sapi muda, ya, itu berupa lemak susu atau lemak hewan dan juga lemak tanaman. Sedangkan pada sapi dewasa hanya memanfaatkan lemak tanaman. Karbohidrat bisa dimanfaatkan dari gula susu dan glukosa, sedangkan pada sapi dewasa karbohidrat sebagai sumber energi dikonversi menjadi volatile fatty acid atau VFA yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi ternak dewasa. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa kandungan glukosa darah untuk sapi dewasa relatif lebih rendah dibandingkan dengan glukosa darah pada sapi muda. Kebutuhan nutrien terdiri dari air, energi, protein, mineral, dan vitamin. Energi bisa berasal dari karbohidrat atau dari lemak. Berdasarkan jumlah kebutuhannya, kita bagi menjadi nutrien makro dan nutrien mikro. Nutrien makro terdiri dari air, karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan nutrien mikro terdiri dari vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan nutrien makro. Air merupakan nutrien yang sangat penting karena air membantu di dalam proses pencernaan nutrien, penyerapan, dan juga transportasi nutrien. Air harus selalu tersedia bagi ternak dan kebersihan air harus diperhatikan, terutama jangan sampai air mengandung mikroorganisme atau bahan-bahan kimia yang berbahaya sehingga menyebabkan terjadi permasalahan dalam tubuh ternak. Pada prinsipnya, air bagi seekor ternak harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan selalu available di sepanjang waktu. Energi merupakan nutrien yang penting. Sumber energi bisa diperoleh dari hasil perombakan karbohidrat, yaitu serat, ya, atau pati. Demikian juga bisa memanfaatkan lemak sebagai suplemen dan juga berasal dari protein. Dalam keadaan tertentu, protein selain dirombak menjadi NH3 juga dirombak menjadi volatile fatty acid yang kemudian dimanfaatkan oleh mikroba sebagai sumber energi. Nah, dalam menilai kualitas atau menilai kandungan energi suatu bahan pakan, biasanya kita menggunakan TDN, Total Digestible Nutrient, yaitu nutrien yang dicerna secara total. TDN atau Total Digestible Nutrient adalah indikator yang kita bisa gunakan di dalam menilai kualitas energi suatu bahan pakan atau ransum. Kita harus melakukan pengujian kecernaan secara in vivo sehingga kita bisa mengukur berapa kecernaan protein, lemak, kemudian beta M, ya, sehingga kita bisa mengukur tingkat energi tercerna untuk satu bahan pakan tersebut. Semakin tinggi nilai TDN pada suatu bahan pakan atau ransum, mencerminkan kualitas bahan pakan tersebut semakin baik atau ketersediaan energi dari bahan pakan tersebut semakin tinggi.